jamaah sholat tadarus dan kajian keagamaan. Kami atas nama pemerintah Kota Kediri mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua atas semangat dan antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu ala jami'i ni'amihi alladzi an'ama 'alaina wa 'ala sa'iri ummatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabi al-mab'uts bi rahmatihi ila sa'iril ummah bil maghfirati wal mawaddati. Hadirin yang saya hormati, pertama marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore menjelang maghrib ini kita bisa silaturahim. Namun sebelumnya izinkan kami pribadi untuk menyapa beberapa tamu hadirin yang sudah ikut hadir bersama untuk silaturahim pada sore hari ini. Yang terhormat panjenenganipun Bapak Sekretaris Daerah Bapak Bagus Alit, juga segenap jajaran pemerintah Kota Kediri, mulai dari sipil, kemudian TNI dan Polri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi takdim dan hormat saya terhadap seluruh jajaran Umaro. Juga untuk yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Mojoroto, seluruh lurah yang sudah hadir pada sore hari ini. Juga yang tak lupa saya hormati pula seluruh jajaran takmir Masjid Nur Hikmah yang semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang amanah, mengatur, memanage bagaimana keberlangsungan rumah ibadah ini bisa makmur dan seterusnya. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama setelah kita menyapa para umaro, kita menyapa seluruh hadirin yang hadir seyogyanya. Dengan datangnya Ramadan seperti yang sudah-sudah, terwujudlah kita sebagai rasa syukur anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dipertemukan lagi dengan bulan yang insya Allah jauh lebih baik dari bulan-bulan yang sudah kita lewati. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang tetap dalam sisi keulamaan, dalam sisi pemerintahan, dan dalam berbagai sisi apapun beliau memang contoh yang paling ideal yang bisa kita tiru dan bisa kita ambil manfaatnya. Hadirin yang saya hormati, menjelang waktu berbuka puasa ini adalah satu di antara sebagian waktu yang mustajabah untuk senantiasa kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Satu, biasanya ketika menjelang berbuka puasa mayoritas konsentrasi kita tertuju kepada rampahan atau hal-hal yang ingin kita hidangkan, hal-hal yang ingin kita konsumsi atau berbuka puasa, sehingga waktu yang dilupakan tersebut menjadi satu momentum yang diberikan oleh Allah terhadap kita, terhadap umatnya, untuk mengingatnya dengan berdoa dan dijadikan sebagai waktu yang mustajabah atau waktu yang makbul untuk berdoa. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak hadirin yang hadir pada sore hari ini untuk dengan cara yang ikhlas dan penuh dengan kekhusyuan, mari kita doakan bersama Kota Kediri benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda, menjadi kota yang makmur, menjadi kota yang berkah,
menjadi kota yang amanah, mulai dari pemerintahannya hingga seluruh rakyatnya, sehingga benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya utarakan dan ingin saya sampaikan, mengingat sebentar lagi, kalau tidak salah 28 menit lagi sudah menjelang berbuka puasa. Jadi melewati momentum ini, ingin saya sampaikan kembali terkait esensi dari Ramadan, makna asli dari Ramadan, yang bukan hanya berburu takjil, yang bukan hanya ngabuburit, yang bukan hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisional dan lain sebagainya. Tapi secara agama, Ramadan atau puasa itu menahan, mengatur diri kita untuk bisa mengolah, mengatur diri kita untuk bisa mengupayakan seluruh potensi maksimal yang kita miliki untuk dikerahkan sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Adapun kita dengan status petaninya, berarti kita kerahkan potensi kita sebagai petani yang baik. Adapun kita sebagai seorang pengajar, pendidik, berarti lewat Ramadan kita ditata untuk menjadi pendidik yang baik. Begitu pula dengan bapak-bapak yang berada di sana sebagai pemangku jabatan yang mendapatkan amanah dari rakyat, beliau-beliau juga menjadi pejabat-pejabat yang baik dengan amanahnya. Oleh karena itu Ramadan mengajarkan kepada kita yang namanya al-imsak. Ya, terus imsak itu bukan hanya masalah indikasi waktu bahwa subuh akan tiba, bukan hanya itu. Hanya saja di Indonesia imsak digunakan sebagai indikasi. Pada makna aslinya imsak itu adalah puasa. Puasa itu adalah imsak, yaitu menahan diri dari hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi Ramadan ini kembali menjumpai kita karena takdir Allah, karena Allah sayang kepada kita, agar kita lebih bisa menahan diri untuk tidak berbuat hal-hal yang negatif, untuk tidak berbuat kriminal, untuk tidak berbuat maksiat, hal-hal yang merugikan, paling tidak merugikan keluarga sendiri, minimal merugikan diri kita sendiri. Jadi Ramadan datang kembali lagi kepada kita di tahun ini untuk memberikan teladan kepada kita, memberikan pelajaran bahwa sebagai manusia kita belum bisa menang seutuhnya dengan keinginan atau dalam tanda kurung nafsul mutmainnah, nafsul al-ammaratu bisu, yaitu keinginan yang memunculkan kita menjadi pribadi yang arogan, menjadi pribadi yang kolusi, menjadi pribadi yang koruptif dan lain sebagainya. Puasa kembali lagi datang kepada kita untuk mendidik kita di madrasah Ramadan 1 bulan penuh dengan menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan untuk tidak berhubungan badan dengan suami terhadap suami istri. Itu bertujuan yang utama untuk melatih kita. Oleh karena itu momentum Ramadan yang kembali lagi ini dianugerahkan kembali kepada kita. Mari benar-benar kita gunakan semaksimal mungkin untuk melatih kita, menahan diri kita agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Karena adanya kota Kediri itu kondusif diawali dari pribadi yang baik. Kalau satu pribadi itu bisa baik, lalu dia bisa memberikan, menularkan kebaikan itu terhadap tetangganya, jadilah lingkungan RT tersebut baik. Kalau lingkungan RT-nya sudah baik, akan berlanjut ke lingkungan kelurahan, imbasnya juga ke lingkungan kecamatan, dan berlebih luas lagi nanti ke lingkungan kota Kediri. Lebih luas lagi nanti Indonesia benar-benar menjadi negara yang baik, diawali dari kita masing-masing. Jadi untuk menuju Indonesia emas bukan hanya dibutuhkan pengetahuan yang luas, bukan hanya dibutuhkan akses internet yang cepat, tapi juga dibutuhkan moral dan mental dari mereka
atau dari penduduknya, dimulai dari diri kita masing-masing, dimulai dari kita, anak-anak kita, keluarga kita, itu bagaimana kita memanage. Dan Ramadan ini sekali lagi datang kepada kita dengan tujuan bermaksud untuk melatih kita, mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengatur dan menahan diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan, terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, tema dari pemerintahan kota yang diangkat ialah menggapai keutamaan dan keberkahan Ramadan. Ini sudah sesuai dengan Ramadan yang kita lalui, bahwa satu, Ramadan itu secara bulan memang yang paling utama di antara semua bulan. Yang kedua, saat Ramadan tiba, seperti yang sering saya sampaikan dalam rutinitas pengajian, seluruh pintu neraka itu ditutup oleh Allah, seluruh pintu surga itu dibuka oleh Allah untuk menunggu siapa saja yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan kebaikan itu mungkin cuma ngepel masjid saja, seperti misalkan mematikan lampu yang dilakukan oleh Bapak Sigit dan teman-teman. Biasanya itu cuma mematikan lampu, itu juga termasuk kebaikan. Kalau tidak dimatikan nanti nanti listriknya akan boros. Boros itu termasuk perbuatan setan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Sigit dan yang lain itu termasuk kebaikan dengan niatan untuk memakmurkan masjid. Yang kedua yaitu untuk menggapai keutamaan. Ramadan itu secara bulan sudah dilipat gandakan menjadi 7.000 kebaikan. Kalau pada bulan Sya'ban, kalau pada bulan Rajab itu 70 kebaikan. Kalau pada bulan Sya'ban 700, lalu masuk di bulan Ramadan, satu kebaikan kita dilipatkan menjadi 7.000 kebaikan. Bisa dibayangkan, ibu pernah menghadiri pengajian sebanyak 7.000, bapak-bapak pernah menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000, sholat 1 rakaat pahalanya 7.000, pernah sholat rakaat 7.000 rakaat, sholat subuh mawon abot pak, gini pembuatannya, sholat tarawih mawon abot dengan gini pembuatannya. Lain dengan datang Ramadan setunggal mawon itu dilipat gandakan menjadi 7.000 kali, dan itu langsung dekengane pusat langsung. Pun Allah Ta'ala sing ngatur, boten usah laporan KPK, boten usah diperiksa oleh Bawaslu dan lain semacamnya. Langsung Allah Ta'ala yang memberikan pahala dilipat gandakan menjadi 7.000 kali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian dan semuanya yang hadir, para bapak-bapak pejabat, ibu-ibu dari pemerintahan Kota Kediri, mungkin suara kami tidak mewakili seluruh masyarakat Kediri, tidak, akan tetapi kami hanya ingin menitipkan pesan bahwa apa yang sedang bapak-bapak laksanakan di pemerintahan Kota Kediri sama seperti kami semuanya memiliki bentuk komitmen dan tanggung jawab, yaitu yang kelak siapapun di mata Allah dengan profesi apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin luas cakupannya, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikul. Mungkin di dunia kami tidak bisa melihat, tapi kami selalu mendoakan agar seluruh pemimpin kami menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang berorientasi pada kerakyatan, pemimpin yang bisa adil dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga walaupun sesedikit semacam ini ada manfaat dan barokah yang bisa kita raih bersama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita berdoa sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa lillahi nazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaiha
wa afiyatil abdan wa sihhatiha wa nuril absar wa ziyaiha wa qutil arwah wal arsadi wa hidayah wa ala musyafir wa salim. Allahumma ya Allah, jadikanlah kota kami sebagai kota yang ramah, sebagai kota yang berkah, sebagai kota yang aman dan pelindung terhadap sesama. Ya Allah ya Tuhan kami, melalui bulan Ramadan ini jadikanlah semua pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Limpahkanlah rahmat karena barokah Ramadan ini terhadap seluruh keluarga kami, anak-anak kami dan tetangga-tetangga kami. Jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan yang betul-betul mengantarkan kami terhadap pribadi yang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan sampaikanlah kami dengan Ramadan ini terhadap Ramadan yang akan datang dengan keberkahan dan wasilah kami terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Selamat pagi
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر. اللهم حمدا mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Saya yakin semangat ini menjadi bukti kesiapan panjenengan untuk terus memakmurkan masjid. Semoga ibadah puasa kita ini lancar sebulan penuh dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, saat ini seperti kita ketahui bersama, beberapa komoditas di pasar sedang mengalami kenaikan seperti beras, gula, sembako lainnya karena tingginya permintaan menyambut Ramadan. Pemerintah Kota Kediri akan terus dan selalu melakukan upaya agar harga ini dapat stabil. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar murah yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan. Namun Bapak Ibu sekalian, kami berpesan kepada Bapak Ibu untuk tetap bijak dalam berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Jangan panik buying, membeli secara berlebihan, apalagi mubazir makanan. Para jamaah masjid Pura yang berbahagia, marilah kita tingkatkan keimanan kita dan rasa kemanusiaan dengan senantiasa berbagi kebaikan kepada sesama, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Seperti pada kesempatan ini kita berbagi dengan yakin. Semoga kepedulian kita tidak hanya pada bulan Ramadan saja, namun bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Terakhir, saya mohon doa dari para tokoh agama dan panjenengan semua. Semoga Kota Kediri senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kotanya makmur, sejahtera masyarakatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah ausia yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa sebagai ayo. Aziz, mic ya belum.